Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita kembali pembelajaran seperti biasa di jam pertama dengan mata pelajaran IPAS ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat lahir dan batin. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan oleh ketua kelas dipimpin terlebih dahulu berdoa dan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk mengawali belajar hari ini, kehadiran hati dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih ya. Sebelum pelajaran di sini Ibu akan coba cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang hari ini teman kalian yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini seterusnya seperti ini. Kemudian anak-anakku sekalian, sebelum Ibu membahas atau melanjutkan materi seperti yang di minggu kemarin Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini pembelajaran kita akan membahas mengenai gejala kerusakan alam. Silahkan kalian di sini tonton terlebih dahulu tontonan dari hasil editan Ibu. Ini salah satu konten Ibu. Kalian masih ingat dengan video yang ini? Yang mana? Banten. Ya, ini dekat dengan kita ya posisinya. Diulangi lagi ya. Apa? Mobil. Ini di sini Ibu akan coba tunjukkan dua video ya. Ini kejadiannya di Sagaranten. Kemudian yang satu lagi, coba ini, kalian masih ingat ada di mana ini kejadiannya? Pelabuhan Ratu. Ini sampai masuk ke rumah ini, saking derasnya air. Posisinya ini di rumah sakit Pelabuhan Ratu ya. Wilayah-wilayah yang dekat dengan Darmaga. Sama ini juga di rumah sakit, lorong-lorong rumah sakit. Oke, ya. Durasinya hanya sebentar. Nah, sini Ibu akan bertanya, ya. Setelah kalian pernah melihat, apa yang kalian rasakan saat melihat itu? Kamu, ya? Ya, saya pernah melihat tumpukan sampah di selokan dan sungai yang airnya keruh. Oh, ya. Nah, kemudian kira-kira apa sih penyebabnya? Penyebabnya apa sih? Ya, Najmi. Penyebab utamanya adalah perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Beberapa hal yang sering menjadi pemicunya adalah membuang sampah sembarangan, kurangnya kesadaran, dan keterbatasan fasilitas. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kedua teman kalian. Nah, jadi benar sekali. Ya, pertama adalah
yang sering terjadi adalah membuang sampah, kemudian kurangnya kesadaran diri, ya, kemudian keterbatasan fasilitas. Dari 3 jawaban tersebut yang tadi Najmi sampaikan, kira-kira poin yang mana yang atau yang lebih cenderung yang mana yang sering terjadi gitu, yang mana? Izin menjawab. Ya, silakan Alma. Membuang sampah sembarangan, kurangnya kesadaran dan keterbatasan fasilitas. Ya. Banyak orang yang membuang sampah, terutama sampah plastik ke selokan atau sungai. Mereka mungkin berpikir cara itu praktis, tetapi sebenarnya hal ini merusak ekosistem dan bisa menyebabkan banjir. Ya, luar biasa jawabannya ya, tepuk tangan untuk teman kita ini Alma. Ya, memang benar sekali ya, ini yang sering terjadi di lingkungan sekitar ya, di sekitar kita khususnya itu buang sampah sembarangan. Apalagi dengan hari ini ditambah lagi ya limbah-limbah dari rumah tangga seperti apa? Seperti apa? Ya, tadi sampah plastik ya. Kemudian selain dari sampah plastik, limbah dari rumah tangga itu, misalkan rumahnya dekat sungai, bikin WC atau kamar mandi, pembuangannya itu tidak disiapkan sepiteng atau tempat penampungan khusus untuk pembuangan airnya, tapi dialirkan kemana? Ke sungai. Kemudian ya di rumah misalkan ada yang masih punya anak balita ya, memakai pampers ya, karena ingin praktis, si pampers itu seharusnya di sobek dulu ya, isinya dipisahkan, kemudian si pembungkusnya atau bentuk celananya itu dikeringkan, sudah kering bisa dibakar itu ya. Apalagi tadi ya pembuangan dari limbah rumah tangga seperti pembuangan ke sungai, kemudian ditambah pampers juga, misalkan bisa saja yang mempunyai peternakan membuang kotoran hewan tersebut ke sungai, otomatis itu akan menjadikan pencemaran terhadap apa? Terhadap lingkungan ya, terhadap sungai sekitar. Nah, di sini untuk pembelajaran kali ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah diantaranya di materi gejala kerusakan alam, yang menjadi tujuan pembelajaran itu diantaranya yang pertama, ini di sini ada beberapa poin ya, atau beberapa hal yang harus dicapai oleh kalian dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah peserta didik atau harus mengenali dan memahami berbagai jenis gejala kerusakan lingkungan seperti krisis, dampak kerusakan lingkungan. Kemudian kalian atau peserta didik merancang upaya penanggulangannya. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini adalah seperti itu. Nah, sekarang coba Ibu mohon sebelum memberikan tugas atau mulai pembelajaran ini, kita lakukan ice breaking biar kalian tidak jenuh. Yuk stand up please. Ya, semuanya berdiri. Ya, boleh kalian bercampur di mana aja. Sudah enak berdirinya? Ya, siap. Jangan sampai ada yang tertutupi. Coba bikin apa? Ngejajar. Nah, ngejajar. Munduran. Ya, yang ini jangan terlalu numpuk. Durkit, mundur sedikit. Jadi Riki maju ke sini. Ya, siap ya. Ini apa namanya? Ya, kita ice breaking. Ini namanya tepuk. Kita bermain tepuk ya. Nah, siap? Siap. 1, 2, 3. Oke, aba-abanya belum. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Bagus. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati jari. Kalau kau senang hati petik jari.
Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati cari teman. Kalau kau senang hati cari teman. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati cari teman. Kalau ibu tunjukkan jarinya misalkan 5, kalian cari temannya 5, oke? Kalau kau senang hati cari teman. Nah, kalau sendiri tinggal gini, ya, ditangkep tangkepnya Lira, ya. Siap lagi mulai. Kalau kau senang hati pijit hidung, ngek-ngok, ngek-ngok bunyinya. Kalau kau senang hati pijit hidung, ngekok. Kalau kau senang hati pijit hidung, ngekok. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati pijit hidung. Kalau kau senang hati cari teman. Kalau kau senang hati cari teman. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati cari teman. Berarti sisanya harus ada berapa? 2. Oke, belum ya, belum. Sekali lagi, kalau kau senang hati cari teman. Kalau kau senang hati cari teman. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati cari teman. Menentukan kelompok. Mangga, berarti kelompok 1, kelompok 1, 2, 3, 4 sama 5. Oke, silakan duduk di bangkunya masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah terbentuk kelompok. Ya, ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok berapa? 2. Ini 3. 4. Wah, bagus. Semangatnya masih semangat pagi, luar biasa. Nanti boleh kalian bikin dia setiap kelompok ya. Misalkan kelompok 1, yes. Atau misalkan kelompok 2, apa terserah ya. Harus bisa membuat yel-yel tiap kelompok. Nah, sebelum memulai kerja kelompok, di sini Ibu akan coba bagikan lembar asesmen ya, atau penilaian diagnostik awal. Ya. Oke, Ibu kasih waktu setiap masing-masing selama 5 menit. Ini masing-masing dulu ya, masing-masing dulu. Gimana kelompok 1 sudah? Sudah. Ya, bagus. Ya, sekarang Ibu cek kelompok 2. Gimana kelompok 2 sudah? Sudah. Bagus. Kelompok 3? Sudah. Ya, kelompok 4? Sudah. Hebat, ieu mah jalungkul pan suarana ge menggelegar, cetar membahana. Nah, sekarang setelah kalian melakukan tadi asesmen tadi di awal ya, kira-kira masalah lingkungan yang paling sering kamu lakukan di tempat tinggal kalian itu apa saja? Apa saja? Ya, banjir ya. Banjir, longsor, gempa bumi, tsunami kalau kita di pegunungan jauh ya. Nah, kemudian ya di sini karena ini sudah terbentuk kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti ketika Ibu panggil kelompok 1, yel-yelnya sebutkan. Kelompok 2, yel-yelnya sebutkan. Kelompok 3 nanti yel-yelnya sebutkan. Kelompok 4 sama disebutkan. Makanya dipersiapkan. Nah, sekarang tugas dari masing-masing kelompok ya, membahas mengenai beberapa gejala kerusakan lingkungan. Ya, gejala kerusakan lingkungan. Ya, nih Ibu kasih dulu
Nih, kelompok 4 mohon maaf. Kerusakan lingkungan itu ada diantaranya ada apa saja? Ada? Diantaranya ada apa? Diantaranya ada pencemaran air. Kemudian ada lagi apa nih? Kalau polusi udara adanya di mana? Biasanya adanya di kota besar, ya, berarti polusi udara kota besar. Kemudian, selain dari itu apa lagi? Kerusakan sistem laut. Ya, kerusakan sistem laut, bagus. Apa lagi? Apa lagi? Lapisan ozon. Ya, bagus. Kelompok 2 coba. Pencemaran tanah. Ya, kelompok 1. Ya, polusi udara di kota tadi sudah. Kelompok 4, ada yang tahu jawabannya? Urbanisasi tidak terkontrol. Ya, urbanisasi tidak terkontrol. Ya. Dan tugasnya adalah mencari beberapa kerusakan lingkungan, ya, beberapa kerusakan lingkungan, ya. Pertama, yang diwajibkan ini kalian yang ini dulu. Lihat ke sini. Ya. Yang pertama kalian ini semuanya yang sifatnya wajib. Di antaranya adalah pencemaran air, polusi udara, kemudian satu lagi deforestasi. Atau apa? Deforestasi ada yang tahu? Deforestasi ada yang tahu? Ya, kerusakan hutan. Tepuk tangan, ya. Ini berarti kerusakan hutan. Ya. Jadi 1, 2, 3 ini yang sifatnya kalian wajib cari di internet. Yang lainnya kalian menambahkan luar dari ini. Ya, yang tadi sudah disebutkan oleh setiap kelompok itu sudah bagus. Jadi cari lagi. Kemudian tugasnya selain itu buat dampaknya apa saja. Ya, berarti dampak dari pencemaran air itu bagaimana? Polusi udara kota besar itu bagaimana? Kerusakan hutan atau deforestasi itu bagaimana? Ya, paham ya? Kemudian cara menanggulanginya. Berarti cara menanggulangi itu sama dengan solusi. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, berarti di sini Ibu kasih waktu berapa menit ya? Dikasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Ada kesulitan? Tidak ada. Ya, ini yang dicarinya apa yang dibahasnya? Penipisan lapisan ozon. Sama apa? Sama urbanisasi tidak terkontrol. Tidak ada kesulitan? Tidak. Ya, bagus. Kelompok 2. Kelompok 2? Itu pemanasan. Selain dari yang 3 di depan, kalian yang searchingnya apa? Pemanasan global dan perubahan iklim. Ya. Kerusakan sistem laut. Ya, kelompok 3. Banjir dan rob, erosi dan tanah longsor. Oke, kelompok 4. Kelompok 4? Kekeringan dan krisis air, pencemaran udara. Ya, ada kesulitan kelompok 4? Tidak. Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Ada. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak. Nah, ini. Kerusakan ozon. Gimana? Sekarang sudah disiapkan yel-yel tiap masing-masing kelompok? Sudah. Sudah, ya. Dimulai dari kelompok mana ya? Kelompok 4. Ya, so siapkan yel-yelnya. Ya, 1, 2, 3. 1, 1.
kelompok kami kompak, dua-dua, kelompok kami keren, tiga-tiga, kelompok kami hebat, satu, dua, tiga, kelompok kami gerak. Ya, tepuk tangan. Ya. Kemudian dimulai untuk urutan kedua kelompok 2. Hebat, hebat, kelompok 2 selalu kompak, selalu ceria. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, yel-yel kelompok 3. Siapa kita? Kelompok 3, Siapa kita? kelompok 3. Satu hati, satu jiwa. Kelompok 3 masih bisa. Nah, oke, bagus, hebat, tepuk tangan. Sekarang berarti kelompok 1. Kelompok 1, ayo semangat, kita kompak. Oke, bagus ya. Nah, karena tadi Ibu tanya sudah selesai, kalian pun tidak ada kesulitan ya. Selanjutnya adalah tiap masing-masing kelompok harus mempresentasikan ke depan. Sudah dipilih yang ingin ke depannya siapa? Sudah, ya perwakilan saja 1 orang. Jadi 1 orang masing-masing kelompok, kalian ke depan presentasikan di depan. Oke? Bagaimana? Anak-anak sudah selesai? Nah, sekarang kalau sudah selesai, silakan tiap masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Ini yang tadi ditulis di depan terdiri dari 3 macam atau 3 contoh kerusakan lingkungan. Setiap kelompok hanya memilih 1 dari 3 yang ini. Caranya untuk penentuan nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, kalian perwakilan kelompok mengambil 1 kertas ke depan. Enggak, perwakilan saja. Silakan untuk mengambil. Sudah ya? Ya, silakan dibuka sesuai dengan nomor. Ya. Sekarang kelompok 1 nomor berapa? 1, Kelompok 2? 1, Kelompok 3? 3, Kelompok 4? Wah, ya berarti 1, 1, 3, 2. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 karena sama berarti sama-sama membahas tentang pencemaran air. Kelompok 3 berarti nomor 3. Kelompok 2 berarti kelompok 4, maaf salah Ibu. Kelompok 4 berarti nomor 2. Ya, silakan sekarang yang siap maju ke depan dari kelompok 1, 2, 3, 4. 1 silakan. Yang lainnya menyimak. Kelompok yang lainnya silakan menyimak. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 menyimak hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Zahra. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan saya akan mempresentasikan tentang pencemaran air. Pencemaran air dampaknya adalah krisis air bersih. Pencemaran air membuat sumber air tidak layak minum, meningkatkan risiko penyakit yang ditular melalui air, kerusakan ekosistem air, zat kimia dan limbah mencemari sungai dan dapat mencemari air.
Mungkin presentasi dari saya itu, mohon maaf bila ada kesalahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Andi Fatijah, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pencemaran air dan sebutkan 2 contoh utama zat pencemar yang sering ditemukan di perairan. Baik, saya izin menjawab. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air logam berat atau zat beracun lainnya yang berasal dari pabrik. Apakah sudah puas? Baik, terima kasih. Terima kasih kasih atas untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya dilanjut dengan kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasmima Jaya Ramadhani dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang kerusakan sistem laut. Dampak dari kerusakan sistem laut yang pertama yaitu terjadinya pencemaran sampah plastik. Sampah plastik membahayakan kehidupan laut yang seringkali salah mengira. Yang keempat, mengendalikan pencemaran. Dari kelompok yang ingin bertanya. Saya seperti dari kelompok 3. Sebutkan 3 dampak negatif dari tumpahan minyak di laut terhadap ekosistem laut dan jelaskan mengapa dampak positif sangat negatif. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 3 dampak negatif tumpahan minyak di laut. Jadi itu adalah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok selanjutnya silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan dampak dan cara penanggulangan kerusakan lingkungan tentang banjir dan rob, erosi tanah dan tanah longsor, serta deforestasi. Banjir dan rob adalah meluapnya air laut yang merendam daratan, sementara rob adalah banjir yang disebabkan oleh naiknya permukaan air laut. Dampak dari banjir dan rob. Baik, jika ada yang bertanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rizal dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan 3 upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mencegah deforestasi. Baik, izin menjawab untuk kelompok 4. 3 upaya untuk mengatasi deforestasi adalah reboisasi dan penghijauan, penegakan hukum yang ketat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan dampak dan penanggulangan polusi udara di kota, pencemaran udara, dan kekeringan dan krisis air.
polusi udara di kota dampak. Demikian dari hasil diskusi kami. Silakan dari semua kelompok yang bertanya. Bertanya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Abu Janda. Jelaskan keterkaitan antara siklus air dan kekeringan. Bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi siklus tersebut? Siklus air adalah proses pergerakan air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillah, setiap kelompok dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai mempresentasikan dan kalian pun sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain. Luar biasa ya, sangat bagus ya. Kemudian antusias dari kelompok yang lain juga sudah menunjukkan kalian itu benar-benar greget terhadap pembelajaran ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, seperti tadi yang sudah kita pelajari bahwa kerusakan alam atau kerusakan lingkungan itu selain dari pencemaran air, polusi udara kota besar, deforestasi atau kerusakan hutan, juga ada yang lainnya seperti hasil diskusi kelompok 1 ada? Ya, ada apa saja? Ya? Ya, kemudian kelompok 2? Kerusakan sistem laut, pemanasan global, dan perubahan iklim. Ya, kelompok 3? Banjir dan rob, erosi dan tanah longsor. Kemudian kelompok 4? Polusi udara di kota, kekeringan dan krisis air, pencemaran udara. Ya, dari beberapa jenis kerusakan lingkungan tadi, hal yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan sendiri, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekitar, atau termasuk di sekolah adalah hal yang terkecil. Kita harus sadar terhadap buang sampah pada tempatnya. Kemudian di rumah juga tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, itu salah satunya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai dengan sekarang, apakah kalian mempunyai kesan yang sangat menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah. Apakah yang kamu rasakan selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang, alhamdulillah. Menurut kalian, setelah kalian tadi belajar berdiskusi, kemudian tadi saling bertukar pikiran, kira-kira apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Dapat mengetahui Ya. macam-macam gejala kerusakan alam. Ya, bagus. Kemudian yang lainnya, Najmi? Kita bisa mengetahui dampak-dampak dari kerusakan alam dan cara menanggulanginya. Ya, jadi selain tadi dapat mengetahui jenis-jenis kerusakan alam, kita juga dapat tahu dampak dan cara penanggulanginya. Tepuk tangan untuk kedua orang teman kalian. Yang selanjutnya adalah ya nanti ke depannya kita akan berencana untuk secara bersama-sama ya dengan pihak sekolah juga dengan teman-teman yang lain di bawah naungan OSIS mengadakan aksi bersih-bersih terhadap lingkungan yang di sekitar sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, sepertinya sudah hampir selesai ini pembelajaran hari ini. Untuk tugas di minggu yang selanjutnya atau ya minggu yang akan datang, pembelajarannya masih mengenai gejala kerusakan lingkungan. Kita tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, kita langsung ke praktiknya, yaitu kita langsung berkoordinasi dengan masyarakat setempat, khususnya di sini adalah RT RW untuk melakukan aksi bersih-bersih. Sekian pembelajaran ini. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.